Buat yang nonton video ini, Anda wajib subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Karena semua itu tidak dipungut biaya apapun, gratis. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Heru Tribudiansa di channel Heru Tribudiansa. Selamat mendengarkan dan menikmati. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu gunung yang ada di Garut, tentang sejarahnya, mistisnya, maupun ceritanya. Iya benar, Gunung Cikuray. Gunung Cikuray ini terletak di daerah Jawa Barat, yaitu di Garut lebih tepatnya. Sebuah gunung yang bertipe stratovolcano dan mempunyai ketinggian 2821 di atas permukaan laut. Gunung ini tidak mempunyai kawah aktif, dan gunung ini memegang predikat sebagai gunung tertinggi di daerah Garut. Iklim di daerah Gunung Cikuray dikategorikan sebagai iklim daerah tropis atau basah. Jadi cuacanya akan lebih dingin daripada cuaca di kota. Gunung Cikuray mempunyai daya tariknya tersendiri, mulai dari keindahannya, terus dari sejarahnya, ada juga dari mistisnya. Pertama yang saya akan bahas di sini adalah sejarah Gunung Cikuray. Beberapa naskah kuno menyebut bahwa Gunung Cikuray itu adalah Gunung Larang Sri Manganti. Terus kenapa warga masyarakat Garut menyebutnya itu Gunung Cikuray, bukan Gunung Larang Sri Manganti? Tokoh masyarakat pun menjelaskan bahwa nama Cikuray itu diambil dari penguraian para mahkota raja yang dahulu kala pernah mencari ilmu di Gunung Cikuray. Arti Cikuray itu tidak lain adalah penguraian. Maka sekarang masyarakat Garut menyebutnya adalah Gunung Cikuray, bukan Gunung Larang Sri Manganti. Sekitar abad ke-17, Cikuray menjadi mandala, yaitu pusat pertapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Pajajaran. Bukti-bukti tertulis mengenai mandala ini masih tersimpan di sebuah cagar budaya Ciburuy yang terletak di desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut tepatnya. Di daerah situs Kebuyutan Ciburuy ada 3 buah rumah adat. Yang pertama ada rumah Bumi Padaleman. Bumi Padaleman ini tempat menyimpan naskah kuno, daun lontar, dan pipa. Yang kedua Bumi Patamon. Bumi Patamon ini tempat menyimpan benda tajam seperti keris, kujang, trisula, dan alat kesenian gaung renteng. Terus yang ketiga ada Lumbang Padi. Lumbang padi ini tempat menyimpan bahan makanan, terutama padi. Bahkan di situs Ciburuy selalu diadakan acara adat istiadat yang dihajatkan langsung atau ditujukan langsung kepada Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang sebagai tokoh zaman dahulu di Gunung Cikuray. Seperti itu singkat penjelasan sejarah Gunung Cikuray. Yang kedua, saya akan membahas kejadian misteri di Gunung Cikuray. Kejadian mistis atau misteri yang tidak masuk akal di Gunung Cikuray sudah terjadi sejak zaman Perang Kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut terjadi pada saat 30 anggota tentara Batalion 32 Garuda Hitam yang sedang mencoba praktek klinik atau mistik atau pemujaan terhadap batu besar yang ada di Gunung Cikuray. Kapten Rifai sudah mengingatkan kepada pasukannya untuk tidak melakukannya, karena pada agama Islam dilarang praktek mistik atau menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala. Tapi ada beberapa anggota yang bandel, malah bersemedi mencari ilmu kebal peluru di makam Eyang Soero Panji di lereng Gunung Cikuray. Setelah Komat Kamit membaca mantra,
Anggota TNI tersebut malah kesurupan massal, yang pada akhirnya Kapten Rifai mendengar berita tersebut, lalu datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Kapten Rifai kaget dan takut karena melihat kejadian di depan matanya sendiri. Sampai-sampai orang pintar mengundang Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang untuk mengobatinya dan menanyakan bagaimana cara mengalahkan sekutu Belanda. Bahkan menurut tokoh di sana, bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah datang ke Gunung Cikuray, tapi buktinya belum ada. Di Babancong, Insinyur Soekarno pernah berpidato dan mengatakan bahwa Garut adalah kota intan, karena dahulu kota Garut tertata rapih dan bersih. Itu menandakan bahwa Insinyur Soekarno pernah menginjakan kaki di kota Garut. Intinya tokoh dan masyarakat mempercayai bahwa dulu Soekarno pernah menginjakan kaki di Gunung Cikuray. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kejadian misteri yang terjadi di kalangan pendaki pada tahun 2009. Kejadian tersebut menimpa pendaki perempuan bernama Reni Komalasari. Reni Komalasari ini berasal dari Cipondoh, Tangerang. Mereka melakukan pendakian pada tanggal 18 Desember 2009. Rombongan Reni berangkat dengan jumlah 12 orang. Singkat cerita, ketika turun, Reni ditinggalkan di pos Puncak Bayangan. Menurut keterangan Asep, selaku temannya yang bersama Reni terakhir melihat Reni berada di Puncak Bayangan. Dari kejadian tersebut sampai sekarang, Reni belum ditemukan entah kemana. Intinya, Reni tenang di dekapan Gunung Cikuray. Asep dan rombongan beralasan meninggalkan Reni di Puncak Bayangan karena Reni dehidrasi. Tapi apapun alasannya, seharusnya teman dan rombongan Reni tidak meninggalkan dia sendirian, apalagi dia perempuan. Tapi intinya kita doain aja yang terbaik, semoga Reni tenang di dekapan Gunung Cikuray. Al-Fatihah, amin. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan video saya dan melihat video saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.